Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syah, Standuk 106 dari 2018 0018. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup mata pelajaran fikih yang dimana pembelajaran sholat bagi orang yang sakit. Kemudian yang meliputi pertama itu fikih ibadah. Fikih ibadah ini menyangkut tentang pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan hukum Islam yang benar dan baik. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian yang kedua, fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini meliputi pengenalan dan pemahaman mengenai ketentuan tentang makanan dan produk halal dan haram. Nah, seperti cara pelaksanaan jual beli dan pinjaman dan meminjam. Kemudian pengertian sholat sendiri. Dalam bahasa Arab, kata sholat bermakna doa. Sedangkan menurut syariat, sholat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ucapan dan perbuatan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebelum seseorang meninggal dunia, sholat menjadi ibadah yang wajib dikerjakan bagi setiap orang muslim. Sebab sholat menjadi salah satu rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan orang yang sedang sakit pun masih kedudukan mengerjakan sholat. Allah berfirman dalam surah Al-Zakabun ayat 16 yang artinya bahwa maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dari ayat di atas yang saya sebut tadi, bahwa Allah memberikan keringanan kepada semua hambanya dalam melakukan ibadah dengan kemampuan yang dimilikinya, terutama sholat bagi orang yang sakit. Berbeda dengan orang yang sehat, semua harus berusaha melakukan kewajiban menurut kesanggupannya masing-masing. Banyak sekali orang yang menjadikan sakit sebagai alasan mereka berbuat meninggalkan sholat. Di sini Allah memberikan solusi bagi hambanya dalam melakukan sholat ketika sedang sakit. Kriteria pelaksanaan sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama itu diwajibkan bagi orang yang sakit untuk sholat dengan berdiri apabila mampu dan tidak khawatir sakitnya bertambah parah, seperti untuk orang tua yang sudah berdiri, orang yang sedang sakit, dan jika dipaksakan sakitnya akan bertambah parah. Kemudian yang kedua, orang yang sakit yang mampu berdiri namun tidak mampu rukuk atau sujud, tetap wajib sholat dengan berdiri. Kemudian ketiga, orang yang sakit dan khawatir akan bertambah parah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya atau sangat susah untuk berdiri. Kemudian keempat, orang yang sakit tidak mampu melakukan sholat berdiri dan duduk, cara melakukan sholat dengan berbaring. Kemudian yang kelima, orang yang tidak mampu berbaring boleh melakukan sholat dengan terlentang dan menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak mampu sholat dengan terlentang, maka pelaksanaan sholatnya disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian selanjutnya tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, yang pertama itu sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara ini dilakukan bagi orang yang tidak sanggup mengerjakan sholat dengan cara berdiri. Sholat dengan cara duduk dapat dilakukan dengan posisi duduk seperti duduk bersila atau dengan sesuai kemampuannya. Kemudian yang kedua, sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang yang sakit dan tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk. Kemudian yang ketiga, sholat dengan cara terlentang. Sholat dengan cara terlentang dilakukan jika seorang tidak mampu lagi melakukan sholat dengan cara berbaring miring. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.